Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat review Samsung Galaxy M62. Handphone dengan spesifikasi seperti ini sempat hadir di negara yang lain dengan kode nama F62. Untuk spesifikasinya sama persis seperti di seri M62 yang sekarang sudah rilis resmi di Indonesia. Untuk harga saat launchingnya ada di harga 5 jutaan dengan bonus Galaxy Buds Pro terbaru. Dan menariknya lagi, handphone Samsung Galaxy M62 ini hadir di Indonesia dengan opsi storage 256GB. Kapasitas memori internal 256GB ini cukup besar untuk seri mid-range dan jarang kita temui di seri mid-range lainnya. Untuk pilihan warna Samsung Galaxy M62 di Indonesia ini ada pilihan warna hijau atau green, ada pilihan warna blue, dan juga pilihan warna hitam atau black. Untuk varian Samsung Galaxy M62 yang kita review di video ini adalah varian warna hitam yang kita pre-order langsung dari Blibli. Isi paket penjualan Samsung Galaxy M62 di pre-order Blibli ini sama seperti seri-seri lainnya juga. Di dalamnya ada SIM card tray, buku manual, kemudian untuk kabelnya sudah kabel Type-C to Type-C, dan charger adapternya sudah 25W. Untuk first impression saat melihat Samsung Galaxy M62 ini, terutama di bagian back cover belakangnya, sekilas terlihat seperti seri A12 atau seri M12 sebelumnya. Untuk desain kameranya cukup terlihat sama dengan frame kotak yang simetris. Yang berbeda terlihat di bagian back cover belakangnya. Untuk di seri A12, tekstur di bagian belakangnya tidak glossy dan kasar. Sedangkan di seri M62 ini, Samsung memilih aksen garis vertikal dengan gradasi warna hitam ke silver di varian warna hitam ini. Dari beberapa pilihan warna dari seri M62 ini, dari yang kita lihat di video, untuk warna green, warna blue, dan warna black ini terlihat yang paling menarik dari seri ini adalah yang warna black. Untuk material back cover ini walaupun glossy tapi terbuat dari plastik polikarbonat. Begitu juga dengan framenya masih terbuat dari plastik polikarbonat. Untuk berat dari smartphone ini adalah 218 gram dan mengingat baterai yang dihadirkan di smartphone ini adalah 7000 mAh. Berat ini cukup wajar dan cukup bisa ditolerir dengan dimensi seperti ini. Dimensi dari handphone ini 163,9 mm x 76,3 mm dan ketebalannya 9,5 mm. Untuk ketebalannya tergolong tebal karena mengingat baterainya 7000 mAh. Akan tetapi saat digunakan ketebalannya ini tidak terlalu berasa dan tidak mengganggu penggunaannya. Untuk bezel bagian depannya cukup simetris di bagian pinggir kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Walaupun bezelnya tidak setipis yang seri S21 series yang seri flagship, tetapi untuk bezelnya terlihat cukup simetris dan cukup enak dilihat. Untuk kamera depannya memang tentunya sedikit lebih lebar dibandingkan dengan seri flagship yang S21 series ini. Kemudian layar yang dihadirkan di seri M62 ini menggunakan Super AMOLED Plus dengan ukuran 6,7 inci. Screen to body ratio-nya juga sudah cukup ramping, 86,7%, jadi sudah cukup bezel-less dengan rasio 20:9, dan resolusinya juga sudah Full HD 1080x2400 pixel dengan kerapatan pixel 393 pixel density. Kecerdasan maksimal yang bisa diraih di seri M62 ini adalah 420 nits. Untuk posisi speaker di smartphone ini berada di bagian bawah smartphone-nya. Speakernya sudah hadir dengan fitur Dolby Atmos, akan tapi masih hadir dengan speaker yang mono. Untuk pengecasan dari smartphone ini menggunakan USB Type-C dan di bagian bawah smartphone-nya juga ada mikrofon dan juga masih terdapat jack 3,5 mm. Di bagian atasnya seperti biasa terdapat sebuah lubang mikrofon saja, dan untuk micro SD slot dan dual nano SIM card slot yang tersedia di smartphone M62 ini berada di bagian kiri atasnya. Sedangkan untuk tombol power dan tombol volume ada di bagian sebelah kanan, dan untuk tombol powernya ini sudah menyatu dengan fingerprint sensor. Untuk kecepatan fingerprint side mounted-nya ini terasa cepat dan responsif dan tidak ada kendala apapun saat kita coba unlock fingerprintnya berkali-kali. Kemudian selanjutnya hal yang sangat menarik dan menggoda dari seri smartphone ini adalah chipset yang digunakannya sudah menggunakan Exynos 9825 dengan fabrikasi 7 nanometer. Inilah chipset yang dulu pernah digunakan di seri Note 10. Walaupun seri Note 10 ini sudah hadir dari setahun yang lalu, tetapi untuk chipset ini termasuk masih cukup worth it dan cukup kencang. Saat kita coba tes Antutu di seri M62 ini, di Antutu versi 9 kita mendapatkan angka 380/810. Saat kita mainkan game PUBG Mobile juga lancar di setting Smooth Extreme, dan maksimalnya kita bisa mainkan di HDR Ultra. Untuk sensor gyroscope-nya juga aman, dan sensornya juga termasuk lengkap di seri M62 ini. Yang tidak ada hanya sensor
sensor tekanan dan sensor temperatur yang biasanya memang jarang ada di seri-seri smartphone ini. Kemudian hal selanjutnya yang tidak kalah menarik dari smartphone Samsung M62 ini adalah baterainya yang super besar 7000 mAh. Baterai 7000 mAh ini juga sudah disupport dengan fast charging 25 watt. Adapter 25 wattnya pun sudah langsung hadir di paket penjualannya. Saat kita tes main game PUBG Mobile selama 1 jam di smartphone ini, baterainya hanya turun 8% dari 80% ke 72%. Jadi selain hadir dengan chipset mantan flagship Note 10 sebelumnya, baterainya juga hadir dengan kapasitas cukup besar yang cukup tahan kalian gunakan seharian bahkan untuk bermain game. Biasanya kita cukup jarang menemukan kombinasi prosesor kelas tinggi dengan baterai yang super besar seperti ini. Untuk seri Bluetooth yang digunakan di seri M62 ini adalah Bluetooth versi 5.0 dan koneksinya masih 4G dan belum hadir dengan koneksi 5G terbaru. Saat kita tes jaringan 4G di smartphone ini, indikatornya tidak menunjukkan support untuk koneksi 4G+. Jadi indikator maksimal yang kita dapatkan saat pengetesan hanya 4G saja. Kemudian kabar baiknya untuk seri M62 ini adalah seri M pertama yang hadir di Indonesia yang tidak menggunakan One UI versi Core akan tapi menggunakan One UI versi full 3.1 dengan Android 11. Tentunya ini cukup menggembirakan karena biasanya untuk versi Core ada banyak kekurangan dari fitur-fitur lainnya. Untuk versi full ini biasanya sudah support dengan Good Lock. Kalau kalian ingin coba Good Lock, kalian bisa cek video-video di playlist kita sebelumnya di link sudut kanan atas ini. Kita sudah banyak buat video tentang cara install Good Lock di seri smartphone Samsung. Untuk fitur One UI full ini ada banyak sekali yang hadir di seri M62 ini. Fitur Edge Panel ada di seri ini, kemudian juga ada Secure Folder, screen recorder bawahnya juga sudah ada, dan kemudian ada juga fitur Link to Windows. Untuk Edge Lighting dan Always On Display tentunya juga ada di seri ini. Kemudian ada juga fitur Bixby Routine yang support di seri M62 ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan seri flagship yang belum hadir di seri M62 ini hanya Enhanced Processing atau yang sebelumnya dinamakan High Performance Mode. Kemudian untuk Samsung DeX tentunya juga belum ada, dan untuk game plugin saat kita search di Galaxy Store juga belum hadir untuk seri ini. Untuk kamera belakang yang digunakan di seri M62 ini menggunakan 4 kamera belakang. Ada kamera utama 64 megapiksel dengan f1.8. Kemudian ada juga kamera kedua yang ultrawide 12 megapiksel f2.2. Kemudian kedua kamera lainnya adalah kamera makro dan depth sensor yang masing-masing beresolusi 5 megapiksel dengan f2.4. Untuk perekaman video dengan kamera belakangnya ini bisa merekam hingga maksimal resolusi 4K 30 fps. Selain 4K tentunya kalian juga bisa merekam di 1080p 30 fps. Untuk kamera depannya juga sama, bisa merekam 4K 30 fps dan juga 1080p 30 fps. Untuk resolusi kamera depannya ini juga cukup meyakinkan dengan resolusi 32 megapiksel f2.2. Walaupun lensa di kamera seri M62 ini belum hadir dengan OIS, akan tetapi fitur kameranya sudah cukup lengkap, sudah hadir dengan fitur single take. Kemudian di menu more kalian juga bisa menemukan banyak fitur-fitur kamera seperti AR Doodle, Pro Mode, Panorama. Kemudian ada juga Food, Night Mode, Macro, dan Portrait serta Portrait Video. Untuk Pro Video juga sudah hadir di seri ini, dan tentunya juga sudah hadir dengan super slow-mo, slow motion, dan juga mode hyperlapse. Untuk fitur kameranya sudah cukup komplit di seri M62 ini. Untuk fitur perekaman video dengan kamera belakang juga sudah hadir dengan fitur Super Steady. Berikut adalah beberapa contoh foto dan video dari kamera belakangnya. Dan berikut ini adalah beberapa contoh foto dan video dari kamera depan. Jadi untuk kesimpulannya, ada beberapa kelebihan dari seri M62 ini seperti hadir dengan spek yang lengkap, dan speknya juga sama seperti flagship Note 10 tahun lalu dengan harga mid-range 5 jutaan.
Baterainya juga sudah cukup besar 7000 mAh, jadi kalian bisa menggunakan handphone ini dengan nyaman tanpa perlu khawatir bawa powerbank atau cari-cari charger di saat kalian gunakan sehari-hari. Hasil foto dan videonya juga bagus, khas handphone Samsung mid-range terbaru, dan One UI-nya juga sudah menggunakan versi baru One UI 3.1 dengan Android 11 yang sudah hadir dengan fitur yang sudah sangat lengkap. Walaupun demikian, ada beberapa kekurangan juga yang kita temukan saat kita coba handphone ini. Untuk kekurangannya, yang pertama ada di bobot yang terasa lumayan berat saat kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah konsekuensi yang cukup wajar kita rasakan karena baterai yang dihadirkan cukup besar 7000 mAh. Kemudian kekurangan yang kedua adalah desain bagian belakang yang terasa kurang menarik untuk handphone 5 jutaan. Sejujurnya desainnya tidak jelek sama sekali. Apalagi untuk pilihan yang warna hitam yang kita review ini terasa cukup lumayan dibandingkan warna hijau atau warna biru. Tetapi yang menjadi kekurangannya adalah desainnya membawa karakter seri entry level seperti di seri A12 dan seri M12. Dan malah terasa agak kurang mengadopsi desain dari seri-seri flagship terbaru. Mungkin memang seri M ini tidak terlalu fokus pada desain karena segmen pasarnya berbeda. Kemudian kekurangan selanjutnya kalau kita bandingkan dengan seri A52 dan A72, handphone ini belum hadir dengan fitur tahan air dan juga belum hadir dengan display refresh rate terbaru 90Hz. Kemudian lensa kameranya juga belum OIS dan juga belum 5G. Jadi dari berbagai kelebihan dan juga beberapa kekurangan yang sudah kita utarakan di video ini, apakah handphone ini tetap recommended untuk kalian miliki? Jawabannya adalah iya, karena kekurangannya juga cukup masih bisa diterima untuk price range 5 jutaan. Bahkan handphone ini bisa dibilang sangat worth it dengan kombinasi chipset flagship dan juga baterai 7000 mAh-nya. Karena jarang-jarang ada spesifikasi handphone yang hadir dengan kombinasi seperti ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Buat yang mau diskusi lebih lanjut, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa juga di grup Telegram atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.